sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal dari modul fisika dasar. Yang pertama, number 3. Two protons in an atomic nucleus are typically separated by a distance of 2 times 10 power of numbers mean 15. The electric repulsive force between the protons is high, but the attractive nuclear force is even stronger and keeps the nucleus from bursting apart. What is the magnitude of the electric force between two protons separated by 2 times 10 power of number means 15? Nah, artinya dua proton dalam inti atom biasanya dipisahkan oleh jarak 2 kali 10 pangkat min 15 meter. Gaya tolak-menolak listrik antar proton sangat besar, namun gaya tarik-menarik nuklir bahkan lebih kuat lagi dan menjaga inti atom agar tidak pecah. Berapakah besar gaya listrik antara dua proton yang dipisahkan sejauh 2 kali 10 pangkat min 15 meter? Nah, untuk jawabannya, gaya pada satu porsi adalah F sama dengan KE kali Hi1 Hi2 per R kuadrat, jauh dari proton. Besarnya adalah 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton meter per kolom kuadrat dikali 1,60 kali 10 pangkat min 15 kolom per 2 kali 10 pangkat min 15 meter. Jadi jawabannya adalah 57,5 Newton. Next, number 5. In a thunder cold, there might be electric charge of plus 40 coulomb near the top of the cold and minus 40 coulomb near the bottom of the cold. Their changes are separated by 2 kilometers. What is the electric force on the top charge? Nah, artinya dalam awan petir mungkin terdapat muatan listrik sebesar plus 40 coulomb di dekat bagian atas awan dan min 40 coulomb di dekat bagian bawah awan. Nah, muatan-muatan ini dipisahkan sejauh 2 km. Berapakah gaya listrik pada muatan atas? Nah, jadi jawabannya, gaya listrik antara kumpulan dua muatan dalam awan petir dengan parameter yang diberikan adalah F sama dengan min 3,596 kali 10 pangkat 6 Newton. Jadi ini ada pertanyaan, apa gaya listrik di antara muatan-muatan itu? Nah, untuk rumus gaya listrik antara dua muatan adalah F sama dengan K Hi1 kali Hi2 per R kuadrat, di mana K adalah konstanta Coulomb, yaitu 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Hi1 adalah muatan 1, Hi2 adalah muatan 2, R adalah jarak pemisahan muatan. Diketahui Hi1 sama dengan plus 40 coulomb, Hi2 min 40 coulomb, dan R sama dengan 2 km, dan dijadikan meter menjadi 2000. Jadi, gaya adalah F sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9 dikali 40 dikali min 40 per 2000 kuadrat sama dengan min 3,596 dikali 10 pangkat 6 Newton. Next, number 6. A. Find the magnitude of the electric force between an A+ ion and a Cl- ion separated by 0.50 nanometers. B. Would the answer change if the sodium ion were replaced by Le+ and the chloride ion by Br-.
Nah, artinya yang A, tentukan besar gaya listrik antara ion Na+ dan ion Cl- yang berjarak 0,50 nanometer. Yang B, apakah jawabannya akan berubah jika ion natrium digantikan oleh Li+ dan ion klorida oleh Br-? Jelaskan. Nah, untuk penyelesaiannya, yang A, dua ion tersebut sama-sama bermuatan tunggal. Jadi, konsentrasi Hi sama dengan 1E, 1 positif dan 1 negatif. Jadi, konsentrasi F sama dengan Ke, konsentrasi Hi1, konsentrasi Hi2 per R kuadrat sama dengan Ke, E kuadrat per R kuadrat sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat dikali 1,60 kali 10 pangkat min 19 kolom kuadrat per 0,500 dikali 10 pangkat min 9 meter kuadrat sama dengan 9,21 kali 10 pangkat min 10 Newton. Untuk yang B, jawabannya tidak, karena gaya listrik hanya bergantung pada besarnya kedua muatan dan jarak di antara keduanya. Next, number 7. Review: a molecule of DNA is 2.17 micrometer long. The end of the molecule become singly ionized, negative on one end, positive on the other. The helical molecule acts like a spring and compress 1% upon becoming charged. Determine the effective spring contents of the molecule. Jadi, sebuah molekul DNA memiliki panjang 2,17 mikrometer. Ujung-ujung molekul menjadi terionisasi tunggal, negatif di satu ujung, positif di satu ujung lainnya. Molekul helix bertindak seperti pegas dan memampatkan 1% saat bermuatan. Tentukan konstanta pegas efektif molekul tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, muatan akhir dengan besaran muatan E berjarak R sama dengan 2,17 mikrometer terpisah. Pegas meregang sebesar X sama dengan 0,0100 R dan gaya pegas efektif menyeimbangkan tarikan elektrostatik dari muatan ujung. Jadi Kx sama dengan Ke E kuadrat per R kuadrat, menjadi K sama dengan Ke E kuadrat per XR kuadrat sama dengan Ke kali E kuadrat per 0,0100 R kali R kuadrat sama dengan Ke kali E kuadrat per 0,0100 R kali R kubik. Jadi 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat dikali 1,60 kali 10 pangkat min 19 kolom kuadrat per 0,0100 dikali 2,17 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik sama dengan 2,25 kali 10 pangkat min 9 Newton per meter. Jadi itu jawabannya. The last, number 8. Nobel laureate Richard Feynman 1918 to 1988 once said that if two persons stood at arm's length from each other and each person had 1% more electrons than protons, the force of repulsion between them would be enough to lift a weight equal to that of the entire Earth. Carry out an order of magnitude calculation to substantiate this assertion. Jadi, pemenang Nobel Richard Feynman di tahun 1918 sampai 1988 pernah berkata bahwa
Jika dua orang berdiri berjauhan satu sama lain, dan setiap orang memiliki elektron 1% lebih banyak daripada proton, maka gaya tolak-menolak di antara mereka akan cukup untuk mengangkat beban, sama dengan seluruh bumi. Lakukan perhitungan urutan besarnya untuk mendukung pernyataan ini. Jadi, untuk penyelesaiannya, misalkan setiap orang memiliki massa 70 kg. Dalam hal muatan dasar, setiap orang terdiri dari jumlah proton dan elektron yang sama persis, dan jumlah neutron yang sama persis. Elektron terdiri dari sangat sedikit massa. Jadi, untuk setiap orang kita menemukan jumlah total proton dan neutron jika dijumlahkan 70 kg kali 1 U per 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg sama dengan 4 kali 10 pangkat 28. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya 2 kali 10 pangkat 28 adalah proton, dan 1% diantaranya adalah 2 kali 10 pangkat 26 yang merupakan muatan. 2 kali 10 pangkat 26 dikali 1,60 kali 10 pangkat min 19 kolom sama dengan 3 dikali 10 pangkat 7 kolom. Dengan demikian, gaya Feynman memiliki besaran F sama dengan KE kali Hi1 kali Hi2 per R kuadrat. Jadi, 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat dikali 3 kali 10 pangkat 7 kolom kuadrat per 0,5 meter kuadrat sama dengan 10 pangkat 26 Newton. Di mana kita telah menggunakan panjang lengan setengah meter. Menurut partikel dalam model medan gravitasi, jika bumi berada dalam medan gravitasi seragam yang dihasilkan secara eksternal dengan magnitudo 9,80 meter per sekon, maka akan memiliki berat Fg sama dengan mg sama dengan 6 kali 10 pangkat 24 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya 10 pangkat 26 Newton, di mana gaya-gaya tersebut memiliki urutan yang sama besarnya.